Oke, kita mulai episode ke-19 menuju akhir. Belum terakhir Kang. Menuju akhir. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas teman. Kasih dong. Opik belum bisa beradaptasi ini. Opik, ulas teman. Ulas dong. Nah, itu. Jadi teman-teman, pada episode ke-19. Tidak connect. Ya. Sorry. Pada episode ke-19 kali ini kita akan kembali lagi membahas seorang teman. Ya. Yang kali ini dia lumayan spesial untuk kita bahas karena sebelumnya dia ada di sini sebagai penonton, tapi hari ini sengaja saya tidak panggil dia karena kita mau membahas dia habis-habisan. Kita akan menggibahin dia, menceritakan segala seluk-beluk kekurangannya, keburukannya. Akan kita bahas semua secara tuntas. Setajam potong parang. Pak potong kuku. Mantap sekali. Oke, hari ini kita akan membahas Farid. Kita akan membahas tentang Farid. Kirain Kenny. Farid aja. Ya, paling aja ya. Dan Reza bukan. Coba. Jadi siapa Farid ini? Bagaimana ceritanya saya bisa berkenalan dengan dia? Mari kita membuat kemenangan kembali, kita flashback ke beberapa tahun sejenak. Jadi pada waktu itu, kalau bukan semester 1 atau semester 2, saya lagi di kelas kerja kelompok bersama dengan teman-teman saya mengerjakan tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar, membuat sebuah makalah waktu hari itu. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang nyelonong masuk ke dalam kelas itu. Dia duduk di situ, mencolok kabel dan menyalakan laptopnya. Awalnya saya heran, ini orang siapa? Apakah dia dosen atau dia mahasiswa? Saya mengira dia senior yang mau belajar di situ, tapi saya tidak berani untuk menyapanya. Karena apa? Dia rada-rada makrama orangnya. Saya takut dipukul. Lalu kemudian tiba-tiba pas kami asik ngobrol begitu sama teman-teman, tiba-tiba dia ngomel di belakang. Siapa di sini yang nonton anime? Di situ sinyal anime saya tuh langsung 4G. Anime. Saya langsung bilang, saya kenapa ya? Langsung panggil Kak Farid, bilang, mau gak animenya apa nih? Saya pergi lihat dan ternyata itu adalah Himoto Umaru-chan. Anda tahu? Tidak tahu? Saya nggak ada di sini juga. Ternyata itu Himoto, itu Umaru-chan tuh kayak anime loli-loli lah begitu. Loli begitu. Semuanya serba anak kecil ya. Iya, anak kecil. Dia bilang, oh ini Himoto Umaru-chan ini. Oh iya. Dari situ kemudian kami langsung jadi akrab. Kenapa? Karena kami sama-sama suka anime dan ternyata Farid punya banyak koleksi anime. Dan di situ saya langsung mendeklarasikan dalam diri saya bahwa orang ini harus menjadi teman saya. Kenapa? Jujur saja di awal-awal saya ingin berteman dengan Farid karena saya tertarik dengan koleksi animenya sih sebenarnya. Saya ingin copy banyak anime dari dia karena animenya lumayan banyak pada waktu itu. Saya tertarik bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, karena wawasannya luas, tapi saya tertarik karena dia hobi anime sama saya begitu. Jadi seperti itulah bagaimana pertama kali saya berkenalan dengan Farid. Dan Farid ini orangnya terbuka sekali teman-teman. Dia langsung menceritakan masa lalunya saat itu juga. Masa-masa kelamnya lah, dia pernah begini, dia pernah begitu, dia pernah dikasih begini, dia pernah ke situ. Diceritakan semuanya secara tuntas, secara tajam, setajam Pak potong kuku. Dan pas sore harinya saya mau pulang, Farid langsung minta tolong ke saya, bisa gak antar Kak pulang? Saya antar dia pulang naik motor. Saya tanya, selama ini kalau ke kampus kok naik apa? Dia bilang jalan kaki. Dan rumahnya Farid itu kan dari Yayan Polo-Poto sampai di Saluk Bulo sana. Mulai Saluk Bulo lapangan yang penjual es buah, di situ rumahnya. Satu hari dia tinggal di rumah tantenya. Di situ. Sebab jauhnya aku jalan kaki itu, udah capek gue itu, dia bilang udah capek. Iya. Jalan kaki dari Saluk Bulo sampai dia kampus. Iya, tempo hari saya juga pernah bertemu sama dia lagi di Petimura Kak. Tiba-tiba ada lewat jalan kaki. Saya tanya, mau ke mana?
So, mau kemana? Mau ke Telkom? Buh, mau ke Telkom jalan kaki ke Telkom. Iya jadi Tidak ada motornya. nggak ada motornya, nggak ada tapi motornya situ. Dia juga malas naik PT, dia bilang lebih suka jalan kaki. Dia pun jalan kaki. Jadi kemana-mana Farid selalu jalan kaki. Iya. Pernah dia bilang pergi ke pasar sentral, ke sentral jalan kaki. Iya, cuman mau di iya. Memang dia suka jalan kaki waktu itu. Dan naik ojek. Jalan kaki. Bahkan tuh karena ini Farid tiap hari bolak-balik kampus sama Salbulo. Suatu hari dia lewat di kuburan Cina. Ada ibu-ibu menyapu. Mungkin karena ini ibu-ibu tuh tiap hari lihat Farid lewat. Dia kasihan. Lewat Farid tuh dikasih uang. Farid, nak, ini uang kita ambil nak, pakai ongkos PT tak. Dikasih 100.000 Farid situ. Iya. Di situ Farid pun merasa emosi. Karena dia tidak mau dibilang miskin tuh, bilang, apa ini? Ada juga uangku bu. Tapi karena Farid juga waktu itu sadar tuh, diambil itu uang, dia simpan. Pakai ongkos PT. Jadi itu, saking seringnya jalan kaki dia, sampai-sampai orang kasihan sama dia. Gitu, jadi Farid itu sosok yang sangat berbeda dari yang lain. Dikala orang-orang sudah naik kendaraan, naik PT, dia jalan kaki, iya. Minimal ada temanku naik sepeda, masih naik sepeda dia dari Rampuang ke Palopo, ke kampus, naik sepeda. Itu masih mending naik sepeda. Ini Farid jalan kaki, itu luar biasa itu. Perjuangannya untuk, Dapat motor. hah? Nah itu lain ceritanya itu. Kalau bukan semester 4, semester 5, semester 6. Antara sekitaran situ enggak terlalu saya ingat mi juga. Iya dia beli motor toh. Itu pun motor second itu, motor bekas. Iya. Nah beli kalau bukan 3-4 juta itu harganya. Iya yang dimana kuncinya itu sudah enggak pakai kunci asli, kunci lemari enggak pakai. Ini kunciku. Itu kunciku tuh hilang satu, enggak ada gantungan itu. Sekasih Farid enggak pakai kunci motornya. Karena hilang waktu hari kunci motornya. Pak Yuda cuma motor butut. Iya, kalau bukan 4-3 juta. Iya, jadi kunci begini nak pakai dia kalau naik motor ya. Saking luar biasanya motornya. Dan itu motornya pakai pulang pergi Palopo Parepare. Iya, Palopo Parepare. Naik motor pakai motornya itu. Yang biasa mulia. Nah itu. Motor. Iya. Biasa ke Wotu juga. Kan orang Luwu Timur mamanya. Jadi itulah sepenggal kisah tentang Farid. Bagaimana sosoknya di mata saya? Jujur saja teman-teman, Farid ini salah satu orang yang mengajak saya untuk membuat channel YouTube. Jadi pada waktu itu kan semester 2 kalau tidak salah, dia ajari saya cara membuat blogspot gitu. Saya bikin blog atas sarannya dia, blog saya mulai naik. Kemudian Farid Farid tanya ke saya bilang, bagaimana kalau kita bikin channel YouTube begitu? Channel YouTube berdua, jadi kayak tumbing abu begitu. Saya sama Farid. Saya bilang, bisa aja kalau mau bikinnya. Akhirnya kita pun ingin membuat channel YouTube, tapi tidak jadi karena Farid tiba-tiba berubah pikiran. Dia bilang, bagaimana kalau kita bikin masing-masing saja. Jadi satu channelmu, satu channelku. Jadi itulah, akhirnya saya pun membuat channel YouTube Imam Kun Palopo ini. Dan dia membuat channelnya sendiri yang dimana belum dia isi juga video-video di situ. Ada satu lah ya videonya. Saya membuat channel video di sini juga. Dan disitulah setelah itu saya kerap kali meminta saran dari Farid sih sebenarnya. Tapi jujur saja, jauh sebelum Farid menyuruh saya untuk membuat channel YouTube, saya memang sudah niat untuk bikin channel YouTube. Cuman pada waktu itu saya ingin bikin channel YouTube tentang anime begitu, membahas tentang anime. Cuman karena ternyata ada copyright, jadi saya tidak tahu bagaimana cara menghindari copyright. Saya pun gabung dengan Farid sebelum akhirnya bisa kembali dengan membuat channel ini. Jadi sebenarnya Farid ini orang yang lumayan menginspirasi saya. Kenapa? Karena saya banyak mengambil ide dari dia. Saya mengambil banyak motivasi dari dia. Dari membuat channel YouTube lah, membuat video inilah, itulah segala macam. Film-film yang dia berikan ke saya juga, dia rekomendasikan ke saya untuk saya nonton. Yang dimana akhirnya film itu saya buatkan juga film pendek. Dan itulah yang membuat saya bisa terus berkarya sampai saat ini. Membosankan Le. Membosankan kayak orang yang dibahas. Memang itu Farid membosankan orangnya. Kita atur moodnya dulu. Ulas teman. Oh, mantap sekali. 1, 2, 3. Terakhir untuk kesan dan pesan, sifat baik dan sifat buruk lah. Sifat baiknya Farid adalah dia selalu mau membantu,
Kalau komputer saya, laptop saya rusak, dia yang perbaiki biasa. Iya, HP saya rusak, dia juga yang perbaiki. Dia orangnya rajin membantu begitu, apalagi kalau dia sudah kenal baik dengan kita. Saya salah satu orang yang sudah kenal baik dengan Pak Harit dan dia ingin membantu saya waktu itu. Itu sifat baiknya sih. Kalau kita berkenalan berteman dengan dia, maka dia akan membantu kita dengan sepenuh hati. Sifat buruknya Pak Harit, sifat baik Pak Harit yang kedua adalah dia tidak suka pencitraan. Iya, dia tidak beda dengan teman-teman kita kebanyakan yang tiap hari mengupload kata-kata bijak di story WA dan Instagramnya, kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara. Pak Harit tidak pernah begitu, meskipun kita semua sama-sama tahu kalau Pak Harit itu sebenarnya orangnya pengetahuannya, wawasannya tinggi sekali, tapi dia tidak seperti itu. Makanya saya memang dosen saya pernah bilang bahwa orang yang benar-benar pintar itu biasanya tidak akan menampilkan kepintarannya. Mungkin dia justru menampilkan suatu kebodohan, tapi tidak semua. Lagi-lagi ini tidak berlaku untuk semua orang ya teman-teman. Nah, itulah yang juga ingin saya pelajari dari Pak Harit, itu adalah no pencitraan. Pak Harit juga tipe orang yang sama kayak Alan. Alan sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Alan berani menertawakan dirinya sendiri. Begitupun halnya dengan Pak Harit. Pak Harit berani menertawakan dirinya sendiri. Lagi-lagi tingkat komedi paling tinggi adalah berani menertawakan diri sendiri. Bagaimana Alan? Toh? Oke, siap. Nah, Sifat buruknya. Sifat buruknya. Sifat buruknya Pak Harit ini adalah pemalas. Dia orangnya malas-malas. Itu. Kemudian Pak Harit itu agak kasar kalau ngomong deh. Agak sering menyinggung hal-hal yang sensitif. Bukan di kasar-kasar bagaimana, kelewatan. Dan memang kalau kita mau ngomong sama Pak Harit, pastikan kalian sudah berusia 18 tahun ke atas. Karena pembahasannya Pak Harit pasti 18 tahun ke atas begitu. Tinggi. Nah, makanya Opik kemarin ini tidak bisa ngomong sama Pak Harit. Kenapa? Opik masih di bawah 18 tahun. Tidak mengerti apa yang bilang Pak Harit. Kalau karena Pak Harit itu kalau bicara pasti bahasanya tinggi-tinggi sekali begitu teman-teman. Iya. Tinggi retorikanya, gaya bicara bahasanya luas. Tapi di balik itu semua, setiap orang pasti punya sisi baik dan sisi buruknya. Jujur saya tahu banyak sisi buruk dari Pak Harit ini, tapi tidak akan saya jelaskan di sini karena apa? Kita menghargai privasi orang. Masa satu Itu saya satu pemalas. Itu mewakili semua itu sebenarnya. Kalau ada orang yang pemalas, maka sudah itu tidak usah mikir lagi, pertanyakan itu apalagi sifat buruknya. Jadi seperti itu tentang Pak Harit ini. Saya kira cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas teman. Wala sindang.